الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ilmu mudah-mudahan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berkah salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yang masih patuh dan taat untuk mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Yang mulia sama ya muzil ya sami ya basir ya hakam ya adil ya latif ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya syakur ya ali ya kabir ya hafiz ya muqit ya hasib ya jalil ya karim ya raqib ya mujib ya wasi ya haqib ya wadud ya majid ya ba'id ya syahid ya haq ya wakil ya qawi ya mati ya wali ya hamid ya muhsi ya mubdi ya mu'id ya muhyi ya mumit ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqadim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'ali ya bar ya tawwab ya muntaqim ya afu ya ra'uf ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram ya muqsit ya jami ya ghani ya mugni ya mani ya dor ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya warid ya rasid ya sabur ya Allah ya Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, pertinggilah kecerdasan kami. Bersyukur kita malam hari ini kita dikumpulkan masih dalam nikmat Allah, nikmat hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman Islam, nikmat sehat afiat, nikmat keluangan waktu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang mau kita dustakan dari yang telah Allah berikan, sehingga mudah-mudahan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kita makin bertambah rasa syukur kita dengan meningkatkan kualitas ibadah kita ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka berbekal diri di dunia
menuju kehidupan yang kekal selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul khair, ahli-ahli kebaikan, sehingganya kita pantas nanti jadi ahlus surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan sampai di akhir sisa-sisa umur kita ini kita bisa berusaha terus meningkatkan dan juga menjalankan, melaksanakan segala apa-apa yang menjadi sunnah dan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Jamaah Ta'lim Majelis Ta'lim Al-Hijrah yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan Sahibul Bait yang ketempatan sebagai majelis rumahnya, kita doakan mudah-mudahan rumah ini menjadi turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dipakai buat taman surga, dipakai buat kita menuntut ilmu. Alhamdulillah kita doakan keluarga semuanya, mudah-mudahan keluarga Bang Husni, Bang Dedi, setelahnya dalam berkah dari Allah, ridho dari Allah, mudah-mudahan senantiasa panjang umur, sehat, afiat. Pun yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Bapak Haji Ade, alhamdulillah yang terus bisa mengajak, memotivasi kita semua ya untuk terus semangat dalam menuntut ilmu, semangat untuk bisa hadir melangkahkan kaki kita, meringankan langkah kita menuju majelis ilmu. Insya Allah yang ngajak dan yang diajak ringan juga langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua saya yang saya hormati, saya muliakan, Pak Ayah Iis, yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah, Bapak Haji Martin, Bapak Akbar ya, yang selaku Tennessee ya. Mungkin ada yang harus ada yang jadi Abu Bakar, harus ada yang jadi Umar, harus ada yang jadi Utsman, harus ada yang jadi Ali. Jadi satu majlis itu insya Allah lengkap ya. Kita saling wa ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ini begini kita dalam rangka saling tolong menolong dalam kebaikan. Hasilnya juga nanti insya Allah enggak cuma kebaikan, tapi kita juga saling tolong menolong dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Muhajat yang insya Allah mudah-mudahan tahun ini insya Allah diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Bapak Dedi beserta keluarga ya, selalu sehat, berkah rezeki, berkah umur. Bang Yuda yang jadi fasilitator, tukang ngasih rokok Ustad. Mudah-mudahan diganti rezekinya sama yang lebih banyak lagi Allah. Pokoknya keseluruhan jamaah Majelis Taklim Al-Hijrah, sebagaimana nama Al-Hijrah itu sendiri, mudah-mudahan kita semuanya bisa hijrah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kajian kita melanjutkan kajian malam Selasa sebelumnya berkaitan tentang kaifiyatus shalah, tata cara salat. Terakhir kita bahas adalah ada hal-hal yang harus kita kerjakan, perkara-perkara sebelum kita mulai sholat. Jadi mari kita bahas tentang orang yang mau sholat itu sebetulnya ada syarat apa yang harus dia penuhi sebelum dia takbiratul ihram. Pertama al-qiyam. Al-qiyam itu berdiri betul, berlurusan antara tulang belakang sampai tulang. Yang kedua, kemarin kita bahas juga orang yang mau mengerjakan sholat sebelum takbiratul ihram itu setelahnya berdiri betul, merenggangkan kakinya sekira-kira sejengkal, bihaitsu shibrin, sekira-kira sejengkal. Jadi nggak boleh rapat kalau laki. Kalau perempuan memang rapat, kalau laki dibuka kakinya sekira-kira sejengkal, atau di dalam keterangan yang lain shibroin, 2 jengkal ya. Jadi jangan terlalu lebar-lebar, khawatir kita kalau terlalu lebar ya
ngambil jatah orang lain, hak orang lain. Jadi yang harusnya rapat barisan, tapi ternyata bukan merapatkan barisan karena kita terlalu merenggangkan kaki kita, melebar kaki kita. Jadi asbabnya soft itu justru ada sela-sela yang jadi nggak rapat soft. Ya, jadi mulai sekarang sholatnya pakai ilmu. Jadi ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Itu baru 2 kemarin tuh. Sekarang kita lanjutkan setelah berdiri betul, kemudian merenggangkan kaki kita sekira-kira sejengkal. Yang ketiga ada al-itraq. Apa itu al-itraq? Al-itraq itu adalah menundukkan pandangan. Jadi kalau orang sholat itu sebelum takbir, maka tundukkan kayak. Kenapa itu harus nundukin pandangan kita? Sebab aqrabu lil khusyuk, insyaallah itu akan lebih mendekatkan kita kepada kekhusyuan dalam sholat. Kemarin dalam muqaddimah itu kita bersyukur di mazhab Imam Syafi'i dan juga pengarang kitab Kiai Haji Mastura bin Ansal tidak ada memerintahkan sebagaimana para pendapat ulama terdahulu yang memasukkan khusyuk sebagai rukun sholat. Ya. Khusyuk dijadikan sebagai rukun sholat. Kalau jadi rukun artinya orang yang sholat nggak khusyuk, ya, berarti dia nggak ngejalanin rukun sholat. Kalau nggak ngejalanin rukun sholat berarti nggak sah sholat. Alhamdulillahnya di kitab ini ya tidak memasukkan khusyuk sebagai rukun sholat. Itu sudah buat kita mah. Ya, paling tidak khusyuk kita kan pas takbiratul ihram tuh. Allah di hati itu saja aku niat sholat fardu, pada fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Beres niat hati, beres juga takbir kita. Paling enggak lah kita bisanya cuma begitu. Khusyuk kita di situ. Malah kadang-kadang takbiratul ihram juga ada orang yang berkali-kali agak dapat khusyuknya. Nanti ada tuh bilangan-bilangan takbiratul ihram yang enggak boleh kita kalau enggak dapat di takbiratul ihram yang pertama khusyuknya itu, ya. Artinya niat dan takbir berbarengan, ya. Kita enggak dapat khusyuk di situ. Ada orang yang ulang-ulang takbiratul ihram lagi. Allahu Akbar. Diam. Allahu Akbar. Walaupun dapat khusyuk, tapi dalam keterangan fikih jangan ambil takbiratul ihram yang kedua, sebab takbir yang kedua itu ternyata justru bukan masuk sholat tapi keluar dari sholat. Maka orang harus takbir lagi yang ketiga, ya. Dapetin lagi tuh khusyuknya. Kalau nggak dapet lagi, takbir lagi yang keempat. Dapat khusyuk yang keempat, jangan diambil, sebab kita dipintahkannya ngambil takbirnya yang ganjil-ganjil. Sebab yang genap itu yang kedua, yang keempat, ya, ternyata bukan masuk sholat tapi justru keluar dari sholat. Maka dilanjut kepada takbir berikutnya yang ganjil-ganjil baru ambil. Itu pentingnya kita belajar ilmu fikih itu supaya kita sesuai dengan kita diperintahkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan salat. Paling enggak kita ngikutin pendapat-pendapat ulama, ya, melalui kitab-kitab yang kita pelajari, supaya kita salat kita jangan sampai menyalahi syariat apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebab orang salat tiba salat doang ternyata salat yang nggak pakai ilmu, takutnya khawatirnya ibadah yang nggak pakai ilmu mardud la tuqbal, ditolak nggak diterima, itu sia-sia. Salat banyak orang salat, iya, ternyata salatnya tidak membawa dia kepada ridhonya Allah, kepada surganya Allah. Kenapa? Salatnya nggak pakai ilmu. Jadi orang menundukkan pandangan ketika sholat sebelum takbiratul ihram itu dalam rangka dia syarat orang sebelum sholat. Jadi jangan dulu takbiratul ihram kalau kita belum menundukkan pandangan. Ada orang sholat matanya begini wae ke depan wae gitu. Ya. Kalau memang di depannya tembok nggak jadi masalah. Tapi kalau di depannya dia di baris saf yang kedua, ketiga, keempat, di depannya itu ada aja tuh. Awas lah Ajinomoto gitu.
Ronaldo gitu, nomor 10 Ronaldo sholat nih gitu. Lagi takbir Ronaldo sholat gitu. Jadi dia kagak khusyuk kecuali di depannya tembok. Jadi itu pun masih di dalam tatanan syariat ya. Artinya kita ke kitab lagi mendekatkan kepada khusyuk wa aqadul basar dan memendekkan pandangan wal yakun basaruhu mahsuran ala musalla dan menjadikan pandangannya itu hanya tertuju kepada tempat dia sholat. Kalau ada sajadah, ya cuma di sajadah. Pandang mata kita cuma ke sajadah, tempat kita sholat. Alladzi yusolli alaihi yang di situ dia sholat. Fa illam yakul lahu musalla, kalau dia enggak ada sajadah, enggak ada apa namanya? Enggak ada buat mendekin pandangan, falyaqrab min jidaril haid, maka lebih baik dia ngedeketin tembok. Maka bagian daripada kita mendekati tembok itu dalam rangka kita pengen khusyuk. Makanya baris yang pertama itu biasanya tembok depannya. Ya. Depannya ada yang imam. Ya, baris pertama itu biasanya tembok. Jadi nggak ada pandangan yang bisa mecah belah apa namanya pikiran gitu. Auliya khattan, kalau nggak ada sajadah, nggak ada tembok, maka buat garis ya, supaya kita fokus ke situ. Supaya pandangan kita cuma pas di garis itu aja, ya, kotak atau garis kayak apalah, sebagai tanda aja. Jadi fokus kita ke situ pandangan. Jadi jangan begini, jangan dangak. Takutnya pandangannya. Kenapa harus demikian? Fa inna dzalika yuqasiru musafatil basar, karena yang demikian itu akan meringkas daripada bebasnya pandangan, wa yamna'u tafarruqal fikri, dan menghalangi dari pecahnya pikiran, terpecah belahnya pikiran kita. Jadi nggak ada pikiran-pikiran dunia ke bawah. Ya, kita tadi tuh ngeliat kaos orang, gitu. Ngeliat, jangankan itu, kaligrafi yang ada di depan masjid itu, ya, makanya itu juga bisa apa namanya membuat orang nggak khusyuk dalam salat. Jam dinding sekarang jam digital tuh, ya, itu juga orang cakep benar ini kaligrafi ini. Jadi orang nggak lagi mikir lagi sholat, ngeliatin itu pak, atau lagi ngeliat di jam digital. Kemarin masjid mampu nih beli jam mahal bener nih, jam digital. Ya. Warnanya beda-beda tuh lampu. Jadi ngeliatin lampu. Ya. Makanya tundukkan pandangan supaya kita betul-betul khusyuk, fokus kita lagi sholat. Sebab sholat itu nggak cuma kaul, ucapan, nggak cuma gerakan. Ya. Mari kita, hati kita juga ngikut sholat. Jadi keseluruhan jasmani rohani kita hadirkan dalam sholat. Bahkan ada keterangan orang, nanti kita bahas niat itu. Ada niat orang itu harus sampai dia bisa membayangkan ketika takbir dia membayangkan gerakan-gerakan sholat dari awal hingga akhir sampai salam. Ketika takbir tuh Allah, nanti bakalannya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, salam. Sampai segitu. Tapi kita mah kagak bisa dah kayaknya. Ya, bagi takbir gitu bayangin sholat dari awal sampai akhir sampai selesai baru keluar gitu. Gak bisa. Makanya nanti ada pelajarannya bagaimana kita minimal yang harus kita kerjakan dalam niat dan takbiratul ihram yang berbarengan itu. Ya. Jadi yang ketiga apa tadi? Menundukkan pandangan. Kemudian yang keempat, khabarul Humaidi, ada hadis yang diberitakan oleh Al-Humaidi isnadin jayyidin dengan sanad yang bagus. Raq'atani bisiwakin afdalu min sab'ina raq'atan bila siwakin. 2 rakaatnya orang bersiwak itu lebih utama 70 rakaat dari orang yang tanpa bersiwak. Terlepas dia mau sholat sunnah ataupun sholat wajib, kalau bisa sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, dia bersiwak dulu. Maka ketika imam mengucapkan lafaz tasawwu sufufakum, ya, luruskan dan
rapatkan barisan. Fa inna taswiyatus sufuf min tamami shalah, karena lurus dan rapatnya barisan bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Maka saat itu kita mulai tuh bersiwak, yang punya kayu siwak. Beli sendiri, jangan minjem siwak orang. Beli sendiri. Siwaknya siwak masing-masing lah. Ya, kalau udah habis pakai, cuci nanti. Nanti pas sholat bawa lagi, siwak lagi. Karena memang keutamaan orang bersiwak itu, diibaratin 2 rakaat kita bersiwak dengan 70 rakaat orang sholat sunnah tanpa bersiwak. Jadi seakan-akan dua rakaat kita itu kita laksanain 70 rakaat. Ada yang mampu 70 rakaat sholat. Saat tarawih 23 aja ngerendeng mulu. Ya. 11 aja dah, 11 dah, 23 mau kebanyakan begitu. Ya. Yang 11 ya udah 11 kepanjangan ini masih kita. Ya, lihat imamnya. Yang 11 masih digerendengin juga. Ada yang nanya mau Ustaz, ada yang lebih entengan lagi enggak? Gitu. Salat witir paling kagak salat witir doang dah. Ya, salat witir. 3. Ya, salat witir itu ternyata dalam riwayat itu salat witir paling banyak itu 11 rakaat. 11 rakaat. Dia makin banyak aja Ustaz katanya gitu. Jadi kalau mau salat witir doang, ternyata salat witir itu harusnya 11 rakaat. Dikurangin lagi, itu kan yang kita jalanin itu cuma 3 rakaat kalau sholat tarawih, sholat witir itu. Ya. Ya. Emang rencananya berapa? Saya mau rencananya saya mau ngejalanin sholat witir itu 1 rakaat aja. Nah, kalau orang bangun malam pengen ngejalanin sholat ngejalanin sholat cuma 1 rakaat kan repot di persiapannya. Ya. Wudhu dulu. Rapi-rapi dulu, gelar sajadah, habis gelar sajadah sholat menatur rakaat. Iya repot di persiapannya lama, sholatnya mah sebentar. Jadi ya kalau belilah siwak, ya siwak kalau nggak salah gocek 5.000-an ya. Kalau mau yang bagusan lah dikit, gede. Jadi kalau nggak cuman kita mau sholat, mau taklim, kalau bisa nyiwak dulu, mau baca Quran nyiwak dulu. Ada berapa memang keutamaan orang bersiwak itu? Siwak itu keutamaannya dalam satu keterangan ada 70 keutamaan siwak dari bersiwak. Yang salah satunya kadang-kadang kita nggak ngerti, dari orang bersiwak justru matanya jadi sedang. Bersiwak di sini, tapi dampaknya ke mata. Ya, ini kita nggak ngerti. Kemudian salah satu keutamanya lagi, sehingga membuat orang yang bersiwak itu membuat Allah ridho sama dia. Kalau Allah udah ridho sama kita mau ngapain aja kira-kira diijabah apa enggak? Salat kita insya Allah diijabah, diridhoi. Dari asbab kita bersiwak. Setan kagak bukan berani. Setan itu ngibrit, takut. Ya. Apalagi habis bersiwak baca suratul Fatihah. Ya. Kalau kita tahu asbabun nuzul turunnya suratul Fatihah itu kan ketika turun suratul Fatihah, iblis meriang. Kalau bahasa kita mah tepar lah. Iblis. Ya. Kenapa emangnya? Itu suratul Fatihah diturunkan Allah Subhanahu wa taala membuat iblis itu nggak punya kekuatan lagi. Sebab Al-Fatihah itu ternyata jadi doa, jadi benteng buat kita. Makanya banyakin baca suratul Fatihah. Iblis aja biangnya setan itu ngalah, nyerah dia. Kalau kita cuma baca suratul Fatihah. Sampai anak buahnya tuh setan-setan nanya sama iblis, ngapa sih jadi sakit begini? Allah sedang menurunkan surat Al-Fatihah. Bahaya ini buat kita semuanya. Kita bakalan kalah ini.
Jadi dahsyat surah Al-Fatihah itu kita baca tuh. Jangankan setan, iblis biangnya setan itu sakit, tepar dia, terkapar dia kalau kita baca surah Al-Fatihah. Ya, apalagi bacanya pakai ilmu. Siwak, surah Al-Fatihah, udah iblis kita mau sholat juga dia dengerin. Allah, malaikat, para cinta, para demen sama orang yang bersiwak. Malaikat dekat sama kita. Malaikat juga sama kan, makhluk suci, nggak pernah maksiat sama Allah. Sama orang bersiwak, dia doain kita, ya Allah ampuni nih orang yang bersiwak dan menjalankan sholat. Minta ampun sama Allah buat kita. Alhamdulillah. Dua kelas, siapin besok siwak bagi atu-atu. Nggak cuma sholat, kita lagi begini nih, kalau bisa nyiwak dulu. Jangan kayak jambu, berledes. Ya. Ya Allah ridho sama kita, malaikat ngampunin dosa kita. Ya, belum lagi dari segi kesehatan, orang bersih, suci kan, taharah kita diajarin terus orang Islam itu bersuci, sampai bersiwak aja itu bagian daripada kita bersuci. Ya. Sebab kita mau ibadah supaya turun ridho Allah, mau sholat, mau ngaji, segala macam. Kalau bisa kita kerjain apa yang menjadi sunnah Rasul. Laula an asyukku ala ummati, kalau sekiranya tidak memberatkan akan umatku, sabda Nabi itu dalam hadis, ya, maka aku akan wajibkan seluruh umatku untuk bersiwak. Tuh. Saking banyaknya keutamaan siwak, sekiranya nggak ngeberatin kita nih, Nabi pasti wajibin kita bersiwak. Kalau nggak punya siwak, nyikat gigi, boleh Ustaz? Boleh. Tapi niatnya seperti kita niat bersiwak. Ketika kita sikat gigi tuh, kita nggak punya siwak, kita sikat gigi aja mau sholat tuh, kita niatin seakan-akan kita sedang bersiwak. Saya bersiwak. Maka dapat, insya Allah dapat pahala bersiwak. Tapi afdalnya sih kalau bisa sama kayu siwak. Ya, bukan nama sikat sama odol. Ya, kalau emang siwak zaman dulu, kalau sekarang mah odol begitu. Kalau orang sekarang bilang kan begitu. Ya, karena sekarang mah kan teknologi canggih, Zat. Ya, yang begitu-begitu ada pasta gigi, ada sikat gigi sekarang. Iya. Kalau emang demikian nggak punya siwak, ya niatin aja seakan-akan kita sedang ibadah, sedang menjalankan sunnah Nabi, ya ini bersiwak. Padahal lagi gosok, ya sama aja. Yang penting niatnya, ya tadi yang dirubah. Jadi orang mau sholat bersiwak. Kemudian apa lagi yang keberapa berarti? 5. Yang kelima, sebelum takbiratul ihram menjalankan sholat, orang waqra qul a'udzu birabbin nas. Kita disuruh baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, atau isti'adzah, berlindung kepada Allah, mau ta'awuz boleh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh. Ya. Mau bi'audzubika ayah turun tuh yang gitu tuh, doa yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa, yang penting doa isti'adzah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita disunahkan untuk membaca qul a'udzu birabbin nas. Sedikit catatan saja, karena memang ini qul itu kalau bahasa kampung itu surah trikul itu 3 qul. Ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, kata orang kampung matrikul. Banyak kan itu, jangan sampai salah baca. Sebab hurufnya, makhrajnya adalah huruf qaf, maka harus jadi qul. Jangan kaf, ya kaf jadi kul. Berapa banyak orang baca trikul ini bacanya pakai kaf. Kul. Sebab yang dimaksud itu dalam Al-Quran huruf qaf, qala yaqulu qul, artinya katakanlah. Kalau pakai kaf kul, asal katanya akala yaqulu kul. Akala artinya makan, itu pilih amr, makanlah berarti.
Kul, makanlah. Kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang. Jadi salah huruf, salah arti. Sekarang kita paling kagak ada ilmunya di kita tuh ya. Kalau baca triple ya, qaf itu pakai qaf. Qi. Ini kita punya jakun kudu naik turun. Qi gitu. Ya, qul, ya betul. Ya emang kalau nggak biasa, ya kerek juga. Memang lazimnya kita baca ya kaf itu, pasti kul. Makanlah. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah dari Tuhannya manusia. Apanya? Iya. Yang pertama alif baru ain. A'udzu. Zalnya tipisin, gigit lah kalau mau tipis gigit. A'udzu birabbin nas. Terusin lanjutin sampai habis. Malikin nas, maliknya maknya pendek. Malikin nas, jangan malikin nas. Itu mah hafalan ya. Orang dulu hafalannya maliknya panjang. Ya. Malik kalau panjang di Al-Fatihah. Kalau yang pendek di An-Nas. Ya, kalau lagi baca An-Nas, maliknya pendekin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nanti di setiap NN-nya tuh ditahan. Bin nas, innas, hinnas, minal jin, tahan lagi. Jinnati wan nas. Semua N-nya ditahan. Gunnah hukumnya. Segitu juga ilmu, alhamdulillah. Nah, itu baru kita baca sebelum takbiratul ihram, sebelum sholat. Apalagi kita baca itu di dalam sholat, pakai ilmu lagi. Tadi kita ilmunya begitu tuh, qul. Lebih ajib lagi itu. Jadi cakep, kita ibadah sudah pakai ilmu. Bukan makan lagi, katakanlah. Ya. Kalau selama ini makan. Jadi sebelum takbir baca An-Nas. Atau paling enggak, paling pendek, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru niat lafaz usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilah kita. Baru takbir. Ada atur lagi ternyata. Sebelum kita takbir ya, setelah membaca An-Nas, ada riwayat Ruwaina an Sa'd bin Abi Waqqas, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang pemuda ja'a ila shalah, dia mau salat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hal keadaannya Rasulullah itu sedang salat. Udah mulai artinya salatnya. Salat berjamaah sudah mulai. Ini anak pemuda ini baru datang. Jadi makmum apa namanya? Masbuk. Yusul faqala hina intaha ila shaf, ketika anak muda ini sampai di barisan, di shaf ya. Kemudian anak muda itu langsung melafazkan doa, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menjalankan salat berjamaah selesai, qala, kemudian Rasulullah bersabda, manil mutakallim anifan, tadi yang ngomong siapa itu? Yang baca doa siapa? Soalnya terdengar oleh Rasul
Rasulullah. Kalau lihat ini bukan lagi Rasulullah kagak khusyuk, bukan. Ya, Rasulullah lagi ngasih hadis takriri namanya. Ya, ketentuan, ketetapan. Sebab ada hadis qaul, ya. Itu hadis itu apa sih? Hadis sunnah artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Apanya? Dari ucapannya kah? Dari amalannya kah? Atau dari ketetapan ketentuan yang Rasulullah SAW sampaikan buat kita. Namanya hadisnya hadis takriri, ketetapan dari Rasul. Ya, kebanyakan kan hadis itu qaul, ya, ucapan Nabi. Ada juga yang diamalkan Nabi. Apa contohnya? Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, saya kalau hari Senin ngelihat engkau selalu berpuasa. Rasul ngamalin tuh, kalau hari Senin pasti puasa. Kata Rasul, karena yauma wulidtu, karena memang hari itu adalah hari aku dilahirkan. Jadi Rasulullah mah luar biasa bersyukur sama Allah, setiap hari kelahirannya dia pasti puasa hari Senin. Kalau kita kan nunggu setahun, ya gak? Itu juga bukan puasa, sama kuetar biasanya. Ngikutin bukan ajaran Nabi. Malah makan gitu, Pak. Malah gira, saking gira nggak apa-apa ya, kita sedekah. Ya. Itu juga masih insya Allah kita niatin buat kebaikan, insya Allah ada nilai ibadahnya. Kalau gimana niatnya? Ngasih kuetar juga kalau bisa emang niatnya buat girangin keluarga yang lagi milad. Bahasa Islam itu milad namanya, hari lahir. Maulid itu hari lahir, maulid. Itu namanya hadis yang amal dikerjakan oleh Rasul. Kalau ini bentuknya hadisnya takriri. Jadi setelah dengar itu Rasulullah SAW doa tadi, kata Rasul cakep di doa. Ya. Sehingga Rasulullah bilang, qala idza yuqara jawaduka wa tastashhida fi sabilillahi ta'ala. Orang yang mengucap doa tadi segitu, ya, walaupun cuma doa segitu itu pendek, Allahumma atini afdola ma tu'ti ibadaka sholihin, pendek. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, ya, itu bagaikan orang yang kudanya mati, ya, dan dia pun ikut mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya orang baca doa itu adalah pahalanya sebagaimana orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang mati syahid kayak apa itu? Kita tahu sejarahnya pamannya Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah, ya, dalam perang Badar, kena tombaknya Wahsy sebelum dia masuk Islam. Ya, setelahnya dia masuk Islam jadi mu'allaf, dia menyesal betul, dia telah membunuh orang yang menjadi kesayangan Rasulullah SAW. Pamannya Nabi dibunuh sama Wahsy. Ya. Tapi pada akhirnya Wahsy masuk ke dalam Islam. Ya. Mati syahid orang-orang Islam dulu perang tempur dalam membela agama Allah, membela Rasulullah supaya Islam ini rahmatan lil alamin, nyebar kedamaian. Islam nggak lagi pengen perang, agak. Orang Islam itu dicokel, dicubit baru. Kalau nggak lagi diganggu kali ya, enggak. Itu orang Islam harusnya begitu kita tuh. Nggak nyari gara-gara. Jadi orang baca doa ini itu seakan-akan dapat pahalanya pahala orang yang mati dalam syahid di jalan Allah. Alhamdulillah. Ya segitu aja kita amalin, ya, dalam setiap sholat kita. Pertama sebelum takbir berdiri betul, jangan sampai goyang, ya, berdiri betul aja seperti kayu tertancap dalam tanah.
Kalau udah nancep kayu nggak goyang. Kita kalau udah diri, udah izin pakai garuk-garuk segala macem. Makanya ya mandi lah ya. jangan jangan sampai sholat mandi belum keringet keringet seupak-upak baunya. Akhirnya saudara-saudara kita di samping kanan kiri kita kan kayak bau apa nih gitu. Zolim kita namanya itu. Ya, mandilah biar enggak ini baunya, terus ya biar enggak gatel, enggak garukan baik, biar berdirinya jejak kayak kayu nancep di tanah. Ya, kemudian kaki lebarin sejengkal, ya. Kemudian kita tundukkan pandangan ke tempat kita sholat, sajadah lah istilahnya. Mata jangan kemana-mana, jangan nanjak begini. Emang kita ngadep siapa ya? Ngadep Allah, tundukin pandangan. Mau ngadepin RT begini nggak apa-apa. Itu juga kurang adab namanya. Iya, segitu sama manusia kita. Apalagi ini kita ngadepnya Allah. Tunduk. Orang hormatnya aja tangannya bukan satu, dua takbir tuh gitu. Orang-orang satu begini. Sama Allah dua. Pasrah kita. Bagaimana arti Islam itu sendiri? Pasrah diri. Menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Pasrah gitu. Islam namanya itu. Nyerah. Betul. Iya namanya orang hormat, orang nyerah, angkat tinggi-tinggi. Ini ada orang takbir tiba ngecilin doangnya. Iya nggak apa-apa sih, iya sesuai ilmunya masing-masing. Ya, tapi kita nyari ridha Allah. Nyari yang kira-kira Allah senang sama amalan kita. Kitanya aja kayaknya pora-pora gitu. Kayak orang iya nggak sungguh-sungguh. Ada yang malas pisan orang? Ya. Iya takbir sungguh-sungguh lah. Allahu Akbar. Iya banyak hal. Iya harus di bawah diajarin. Iya bukan harus, artinya kita diajarin begini takbir itu. Agak jangan sedang begini tapi agak mirip. Nanti kita belajar bagaimana caranya kita takbiratul ihram. Ya. Ya. Ya, kita praktek. Berdiri betul, merenggangkan kaki sejengkal, menundukkan pandangan, bersiwak, membaca An-Nas dan juga doa terakhir. Doanya belum dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi dua nih supaya hafal. Allahumma atini. Udah apa? Segitu. Allahumma atini. Afdola ma tu'ti. Saya bagi tiga ya. Afdola ma tu'ti. Allahumma atini. Afdola ma tu'ti. Min afdola ma tu'ti. Langsung aja. Ibadaka sholihin. Tadi ma tu'ti bukan ma tu'ti. Ya. Di maknya panjangin, tu-nya berhentiin. Ma tu ti. Kita ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini ma afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Nanti share doanya di grup ya. Jadi apa-apa supaya nanti dibaca. Jadi ada ilmu-ilmu ternyata sebelum takbiratul ihram. Kalau selama ini kita sholat aja udah langsung takbir, ternyata ada ilmunya dulu. Sebelum sholat ternyata ada ilmu yang jadi syarat. Ya sebelum baca lafaz niat, habis doa ini baru usolli. Ya. Dan usolli itu bukan niat ya, itu untuk menguatkan niat yang sesungguhnya. Mana niat yang sesungguhnya yang termasuk rukun sholat? Niat ada di hati. Itu yang ternyata jadi rukun sholat, niat itu yang di hati. Kalau yang di lafaz bukan jadi rukun sholat niatnya, tapi untuk menguatkan niat hati. Jadi kalau udah diucapkan ya, maka hati ngikuti. Jadi niat yang benar itu di hati. Itu saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita ya.
nambah amalan kita, ingat-ingat lagi ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ya, ilmu ini kita bisa mulai praktekin. Ntar subuh ya kita praktekin tuh, berdiri betul, merenggangkan kaki, nundukin pandangan, baca, bersiwak. Kalau kalau belum ada bersiwak ya sikat gigi, niatnya bersiwak. Ya paling gagal besok-besok kita ada-adain dah ya. Banyak deh tukang apa. Ya kita ngaji nyewak dulu kan jarang-jarang ya. Artinya kita lagi ngamalin ilmu. Kalau habis ngaji ilmu dapat, tinggal prakteknya. Karena emang kebanyakan orang habis ngaji dapat ilmu, prakteknya susah. Kalau nggak dipaksa-paksa pakai ilmu kudu. Kudu beli lah. Nyari gimana nemu? Kudu beli, punya baru. Ya. Insya boleh minjem ya. Kita tutup kajian kita sama-sama, kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan barokah, bermanfaat buat kita. Kulli hajatin ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama berdoa pada Allah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 alhamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad awalin akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allah ya ghafur ya tawwab ya afu wa maghfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna saghira. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم الهمنا رشدي وأعذنا من شر نفسي. اللهم أغننا بالعلم، أغننا يا الله بالعلم، أغننا يا الله بالعلم، وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا العافية. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء، أنت السميع العليم، وأنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتم، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kurang lebih mohon maaf segala kekurangan, kehilapan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.